يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita lebih banyak mengurai tentang naibul fa'il, kelanjutan dari marfu'atul asma. Namun sebelum lebih jauh mengurai tentang masalah itu, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya mengurai tentang naibul fa'il, sebab-sebab disebut sebagai naibul fa'il dan seterusnya, nampaknya ada pertanyaan tentang fa'il dari para pemirsa yang ada di rumah yang harus saya jawab terlebih dahulu. Pertanyaannya itu adalah, apakah antara fi'il dan fa'il itu tidak harus terjadi mutabaqah, ada kesesuaian? Jadi begini, antara fi'il dan fa'il harus terjadi mutabaqah dalam konteks mudzakkar muannats-nya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya harus muannats. Itu mutabaqah namanya, kesesuaian antara fi'il dan fa'ilnya. Tapi kalau dari sisi mufrad tathniyah jamaknya, dipastikan bahwa yang namanya fi'il dalam jumlah fi'liyah selalu dalam kondisi mufrad. Ini saya contohkan ya. Coba. Ini. Misalnya contoh yang tadi itu, kalau seandainya di sini adalah Muhammadun, maka ja'a. Ada kesesuaian. Tapi kalau seandainya Fatimatu yang menjadi fa'il, ini kebetulan fa'ilnya Muhammadun, Fatimatu yang menjadi fa'il, maka tidak cukup hanya ja'a, tapi ja'at. Ada ta'nis sakinah di sini. Berarti antara fi'il dan fa'il dari segi mudzakkar muannasnya, kalau di sini mudzakkar, ya, maka di sini juga harus mudzakkar. Kalau di sini muannats, ini muannas, ya, maka di sini juga harus muannats. Dari aspek mudzakkar muannasnya, antara fi'il dan fa'il itu terjadi mutabaqah, harus mutabaqah, harus ada kesesuaian. Ya. Kecuali kalau seandainya ada fasil, seperti yang kemarin kita tegaskan. Kalau seandainya tidak ada pemisah, ekstrim terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak ada pemisah antara fi'il dan fa'il, harus ekstrim. Kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Kalau seandainya ada fasil, yang namanya fi'il ini tidak jatuh langsung setelah fa'il, yang fa'il ini tidak jatuh langsung setelah fi'ilnya, maka kalau seandainya tidak jatuh langsung setelah fi'ilnya, maka memungkinkan untuk tidak terjadi mutabaqah. Itu kemarin begitu ya. Misalnya kita contohkan ja'a, misalnya masyian, misalnya ja'a telah datang dalam kondisi berjalan kaki, tidak siapa? Misalnya Fatimah tuh memungkinkan begini. Pokoknya ada fasil di sini. Ya. Misalnya seperti lafadz dakhala atau kharaja minal madrasati, misalnya Fatimah. Ya. Ini muannats,
Nah, fiilnya ini kharaja di sini adalah mudzakkar. Boleh di sini, boleh. Kenapa? Ini fasil namanya. Ya, ini fasil. Tapi kalau seandainya tidak ada pemisah, fasil itu pemisah, maka ekstrim harus begini. Kalau seandainya fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Kalau fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Kalau jatuh langsung, bertemu langsung begini, tidak ada pemisahnya. Kalau ada pemisah, memungkinkan yang namanya fa'ilnya berupa mu'annas, tapi fi'ilnya mudzakkar. Namun kalau dari segi mufrad tathniyah jamaknya, yang namanya fi'il dalam jumlah fi'liyah harus selalu dalam kondisi mufrad. Ja'a Muhammadun. Ya, misalnya begitu. Ja'a Muhammadun. Misalnya. Kalau seandainya al-muslimani bagaimana? Ja'a tetap al-muslimani. Ini tathniyah, ini tetap mufrad. Ya. Kalau seandainya muslimuna, ja'a misalnya al-muslimuna. Ini jamak, ini tetap dalam kondisi mufrad. Ya. Jadi kalau seandainya yang ditanya mutabaqah dari segi mufrad tathniyah jamaknya, memang tidak boleh terjadi mutabaqah. Ya. Fi'il harus selalu dalam kondisi mufrad. Mufrad. Meskipun di sini adalah tathniyah. Fi'il dalam kondisi mufrad, meskipun di sini bentuknya adalah jamak. Nah, itu pertanyaan untuk kemarin, apakah antara fi'il dan fa'ilnya tidak perlu terjadi mutabaqah, dilihat dari sudut pandang apa? Kalau dari segi sudut pandang mufrad tathniyah jamaknya, ya, fi'il harus selalu dalam kondisi mufrad, meskipun fa'ilnya berupa isim tathniyah, meskipun fa'ilnya berupa isim jamak, ya, fi'il tetap dalam kondisi mufrad. Tapi kalau dari segi mudzakkar muannasnya, antara fi'il dan fa'il harus terjadi mutabaqah, ya, kecuali kalau seandainya antara fi'il dan fa'il itu tidak langsung bertemu, tapi ada fasilnya, ada pemisahnya, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan yang kemarin muncul di pada pertemuan kemarin. Sekarang saya akan melanjutkan tentang naibul fa'il. Ya. Itu. Naibul fa'il. Apa sih naibul fa'il itu? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Ini termasuk dalam kategori marfu'atul asma', yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Perhatikan, ya, fi'ilnya nanti pasti majhul. Atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Yang diserupakan dengan isim fi'il yang mabni majhul itu adalah isim maf'ul atau isim mansub. Ya. Itu semacam itu. Berarti kan naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul adalah isim maf'ul dan isim mansub. Pakai sin. Bukan isim mansub pakai shad. Bukan. Tapi isim mansub. Dinisbahkan, ada ya nisbahnya. Itu semacam itu. Inilah pentingnya kalau seandainya kita ngomong dalam konteks kenapa saya kok harus menuntaskan terlebih dahulu. Ya ini. Kita tidak memungkinkan untuk belajar tentang naibul fa'il kalau seandainya kita belum paham apa itu fi'il majhul, apa itu fi'il ma'lum. Kita juga belum paham apa itu isim maf'ul, apa itu isim mansub. Belum paham misalnya. Itu agak kesulitan untuk kemudian memahami dengan gamblang, dengan jelas tentang konsep naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni majhul. Isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni majhul itu adalah isim maf'ul dan isim mansub. Itu semacam itu, ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah ini. Jadi materi prasyarat untuk masuk pada naibul fa'il itu adalah fi'il majhul. Isim maf'ul, kudu paham ini. Isim mansub, harus paham ini. Ya, itu semacam itu. Saya contohkan misalnya. Sekarang. Contohnya.
Ini. Ukrima ar-rajulu al-mahmudu fi'lu. Ini. Ukrima telah dimuliakan. Ukrima diikutkan pada kaidah duma awalhu wa kusira ma qabla al-akhir. Duma awalhu wa kusira ma qabla al-akhir. Di dhamma huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Berarti di sini adalah termasuk dalam kategori fi'il majhul. Kesadaran bahwa ini adalah fi'il majhul itu poin. Kalau seandainya kita tidak sadar bahwa ini adalah fi'il majhul, itu ya juga agak repot, gak ngerti misalnya konsepnya. Jadi yang namanya naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Ukrima ar-rajulu. Dibaca ar-rajulu di sini dengan dibaca rofa. Jadi apa? Jadi nun fa di sini. Naibul fa'il. Itu. Ukrima telah dimuliakan. Siapa ar-rajulu? Orang laki-laki. Sekarang kita ngomong ar-rajulu adalah termasuk dalam kategori isim. Kenapa ini kok disebut sebagai kalimat isim? Ya, karena di sini ada alnya. Karena isim maka tidak memungkinkan kecuali pertanyaannya adalah apakah dia dibaca rofa, dibaca nasob, atau dibaca jer. Mesti begitu. Kalau seandainya kita sedang menyadari bahwa sebuah kalimat yang sedang kita analisis adalah merupakan kalimat isim, lebih disebabkan karena di situ memang ada tanda-tanda isim, bisa jadi al, bisa jadi tanwin, bisa dimasuki huruf jer, bisa dibaca jer misalnya. Maka pertanyaan selanjutnya memang begitu. Kira-kira isim ar-rajulu yang merupakan kalimat isim, apakah kemudian dibaca rofa, apakah dibaca nasob, atau dibaca jer? Yang ini jawabannya sudah pasti tidak mungkin meleset. Kenapa sebuah kalimat isim itu kok harus dibaca rofa? Ya, ini karena termasuk dalam kategori marfu'atul asma. Gak akan ada jawaban yang lain. Kenapa isim ini kok harus dibaca nasob? Ya, karena ini termasuk dalam kategori mansubatul asma. Kenapa isim ini kok harus dibaca jer? Ya, karena ini termasuk dalam kategori majruratul asma. Begitu. Ya, saya ulangi lagi. Ar-rajulu adalah termasuk dalam kategori isim. Kenapa kok isim? Karena kebetulan ada ciri-ciri isim di dalam lafadz ar-rajulu, yaitu ada alnya di situ. Karena isim maka memungkinkan dibaca rofa, dibaca nasob, dibaca jer. Ketika isim itu mesti ada salah satu hukum ini harus masuk. Tidak mungkin isim itu tidak dibaca rofa atau nasob atau jer. Pasti salah satunya. Ketika sudah bertemu dengan kalimat isim, pasti memiliki hukum i'rab. Tidak mungkin tidak. Kadang-kadang rofa, kadang-kadang nasob, kadang-kadang jer. Kenapa sebuah kalimat isim itu harus dibaca rofa? Karena termasuk marfu'atul asma. Apa saja marfu'atul asma? Ya sama disebutkan. Ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi. Tawabi itu bisa jadi naat, atof, taukid, badal. Ya itu mesti. Kenapa sebuah kalimat isim kok dibaca nasob? Ya karena termasuk mansubatul asma. Yang ada 13 itu. Bisa jadi karena dia maf'ul bih. Bisa jadi karena dia adalah maf'ul mutlak. Bisa jadi karena dia itu adalah maf'ul ajli. Bisa jadi karena dia itu adalah maf'ul fi. Bisa jadi karena dia itu adalah maf'ul ma'ah. Bisa jadi karena dia itu adalah hal. Bisa jadi karena dia itu adalah tamyiz. Bisa jadi karena dia itu adalah mustatsna. Bisa jadi karena dia itu adalah isim inna. Bisa jadi karena dia itu adalah khabar kana, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya begitu. Yang ada 13 itu. Jadi mesti begitu. Kenapa sebuah kalimat isim itu harus dibaca jer? Ya, isim ini karena termasuk majruratul asma. Bisa jadi majrurun biharfil jarri, majrurun bil idhafati, majrurun bit tawabi'i. Mesti begitu, tidak mungkin tidak. Sekarang kita uji di sini ar-rajulu. Ar-rajulu ini yang mana? Yang marfu'atul asma ini. Yang rofa ini. Marfu'atul asma yang mana ini? Ini yang naibul fa'il. Kenapa kok ar-rajul ini kok disebut sebagai naibul fa'il? Ya, karena ini adalah isim dibaca rofa, jatuhnya setelah fi'il yang mabni majhul. Mana fi'il mabni majhulnya? Ukrima, ini adalah fi'il mabni majhul. Kok tahu kalau ini ukrima ini adalah fi'il mabni majhul? Lebih disebabkan karena cara pelafatannya itu diikutkan pada kaidah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Di dhamma huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya.
Karena ukrima itu hamzah, kaf, ra, mim dibaca ukrima, telah dimuliakan. Siapa yang telah dimuliakan? Siapa? Ar-rajulu, orang laki-laki. Ar-rajulu adalah isim. Ini dibaca rofa, jatuhnya setelah fi'il yang mabni majhul. Karena demikian ini maka disebut sebagai naibul fa'il. Begitu. Cara nalar berfikirnya sederhana begitu. Ini disebut sebagai naibul fa'il. Ya, begitu. Ukrima telah dimuliakan. Siapa ar-rajul, orang laki-laki. Al-mahmudu, yang dipuji. Apa yang dipuji? Fi'luhu. Ah, ini. Ya. Fi'luhu. Kok dibaca fi'luhu jadi naibul fa'il? Loh, naibul fa'il itu dari naibul fa'il dari mana? Dari al-mahmudu. Loh, al-mahmudu ini kan isim. Kok punya naibul fa'il? Al-mahmudu memang isim. Tapi dia bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Inilah pentingnya konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalannya fi'il. Ini pentingnya di sini. Ternyata dari contoh ini, yang namanya naibul fa'il itu bukan menjadi monopoli fi'il. Fi'il ada memang yang punya naibul fa'il. Yaitu ketika fi'ilnya adalah majhul. Tapi bukan monopoli. Tidak semuanya naibul fa'il itu punya fi'il. Ternyata ada juga isim yang punya naibul fa'il. Isim mana itu? Ya contohnya al-mahmudu. Ini punya naibul fa'il. Kenapa? Karena dia adalah isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul. Kok tahu kalau ini isim maf'ul? Sudah tahu semua, bisa jawab semua. Iya, karena di sini diikutkan pada wazan maf'ulun. Mahmudun. Nah, ini. Mahmudun, maf'ulun, mahmudun. Oh, berarti ini isim maf'ul. Iya, karena ini isim maf'ul, maka ketika kemudian beramal sebagaimana fiilnya karena memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada, ketika beramal sebagaimana fiilnya maka dia memiliki naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Ya. Jadi saya tegaskan definisi dari naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil yang mabni majhul atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fiil mabni majhul. Isim yang diserupakan dengan fiil mabni majhul itu adalah isim maf'ul dan isim mansub. Begitu. Jadi seorang guru harus menyadari dengan pasti bahwa ketika kita masuk pada naibul fa'il, diperhatikan, maka prasyarat yang harus dikuasai adalah konsep maklum dan majhul. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil setelah fiil itu bisa jadi atas nama fa'il, bisa jadi atas nama naibul fa'il. Tergantung pada apa? Tergantung pada jenis fiilnya. Kalau seandainya kemudian jatuhnya setelah fiil mabni maklum maka atas nama fa'il, ketika jatuh setelah fiil mabni majhul maka atas nama naibul fa'il. Ini sama tulisannya. Tulisannya begini. Bisa jadi bacaannya beda. Misalnya. Ya, terlepas dari ini masih kurang misalnya. Kalau seandainya ini dibaca doroba, Muhammadun jadi fa'il di sini. Telah memukul. Siapa Muhammadun? Muhammad. Di sini masih ada titik-titik. Kalau dot roba ini kemudian dibaca duriba dengan diikutkan pada kaidah duma awalu wa kusira ma qoblal akhir, maka ini disebut sebagai fi'il majhul. Karena fi'il majhul maka Muhammadun di sini menjadi non fa, bukan fa, menjadi naibul fa'il. Kalimat isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai fa'il, memungkinkan ditentukan sebagai naibul fa'il, tergantung pada jenis fi'ilnya. Muhammadun kenapa kok kemudian disebut sebagai fa'il? Karena ini cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul, berarti ini termasuk dalam kategori maklum. Muhammadun di sini kenapa kok kemudian disebut sebagai naibul fa'il? Ya, karena dot, ro, ba, ini kita baca duriba. Ketika dibaca duriba, pelafatannya dengan menggunakan kaidah duma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, maka ini disebut sebagai fi'il majhul. Karena fi'il majhul, maka ini disebut sebagai naibul fa'il. Karena demikian saya tegaskan bahwa yang namanya konsep maklum majhul itu menjadi materi prasyarat untuk kemudian bisa masuk pada pembahasan tentang fa'il dan naibul fa'il. Murid kita pada akhirnya akan dengan sangat pinter, dengan sangat dekatan untuk kemudian mampu membedakan apakah ini yang sedang dihadapi isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il atas nama fa'il ataukah atas nama naibul fa'il. Oh, ini fa'il Ustaz. Kenapa? Ini fi'ilnya fi'il maklum.
Yang kedua ini adalah naibul fa'il. Kenapa ini kok disebut sebagai naibul fa'il? Karena ini majhul, Ustaz. Itu akan seperti itu. Jadi penting untuk saya tegaskan kepada panjenengan semuanya, ketika kemudian kita membahas tentang fi'il maklum, fa'il dan naibul fa'il, maka materi prasyarat yang harus diajarkan kepada murid-murid kita adalah tentang fi'il maklum dan tentang fi'il majhul. Ya. Kemudian al-asma al-amilah amal al-fi'li itu juga harus kita bebani kalau seandainya kita memang milih yang komplit. Ya, versi kita versi yang komplit. Maksudnya adalah pada akhirnya kan yang harus kita yakini itu kan begitu. Misalnya saya contohkan seperti yang kemarin itu. Ya, ini contoh aja. Salah satu dari air, ya, ini misalnya penggalan kitab. Air yang ma'un, tahirun, air yang suci. Ya, mutahhirun juga, mensucikan juga. Ya, tapi dia itu adalah makruhun. Isti'maluhu. Nah, ini dibaca isti'maluhu. Jadi apa isti'maluhu ini? Jadi naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana ini? Ini makruhun. Loh, makruhun itu kenapa kok kemudian punya naibul fa'il? Ya, karena ini isim maf'ul. Beramal sebagaimana fiilnya, karena isim maf'ul berasal amal sebagaimana fiilnya, maka disamakan dengan fiil majhul. Fiil majhul ketika beramal itu jelas punya naibul fa'il. Inilah alasan. Realitas semacam ini ada di dalam kitab. Ma'un tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Ini ada. Ya. Jadi penting untuk kemudian memberikan sajian yang lengkap kepada murid-murid kita. Yang namanya fa'il, yang namanya naibul fa'il tidak hanya menjadi monopoli fi'il. Tidak hanya dibentuk oleh fi'il. Isim ketika memenuhi persyaratan juga pada akhirnya memungkinkan untuk punya naibul fa'il. Isim, saya ulangi lagi, ketika memenuhi persyaratan memungkinkan untuk punya fa'il, untuk punya naibul fa'il, tergantung nanti seperti apa. Itu ya. Jadi penting untuk saya tegaskan ini, ya. Jadi kenyataan realitas bahwa naibul fa'il yang dibentuk oleh isim itu nyata-nyata ada di dalam sebuah teks, karena demikian harus kita informasikan. Meskipun ini agak berat, butuh pendasaran-pendasaran sebagaimana yang kita lakukan kemarin-kemarin itu. Begitu. Sekarang saya uraikan, kenapa sih kok kemudian disebut sebagai naibul fa'il? Nah, naibul fa'il, pengganti fa'il. Kenapa kok ada nama ini? Jadi kalau seandainya gini, asbabul wurudnya itu apa ini? Ya, begitu. Coba diperhatikan ini. Kalau seandainya saya menulis misalnya kataba Muhammadun ad-darsa, misalnya begini. Coba diperhatikan. Ini saya harokati, kataba telah menulis siapa Muhammadun, Muhammad ad-darsa akan pelajaran. Kataba di sini adalah fiilnya fiil maklum. Muhammadun akhirnya dijadikan sebagai fa'il. Karena demikian harus dibaca rafa' di sini. Ad-darsa sebagai maf'ul bih. Saya ceritakan alasan kenapa kok kemudian akhirnya menjadi naibul fa'il. Awalnya susunan normal dalam jumlah fi'liyah itu seperti ini. Kataba Muhammadun ad-darsa dengan menggunakan fi'il maklum. Ketika fi'il maklum ini kemudian dirubah, ya kan? Dirubah menjadi majhul, maka akan ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Fa'il ini harus dibuang. Ya kan? Saya ulangi lagi. Awalnya susunan normalnya adalah kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba telah menulis siapa Muhammadun, Muhammad ad-darsa akan pelajaran. Itu susunan normalnya, susunan wajarnya, itu awalnya seperti itu. Ketika dari susunan normal itu dirubah, dari maklum menjadi majhul, misalnya begitu, maka perubahan itu punya dampak, punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Fa'ilnya harus dibuang. Padahal fa'il itu adalah termasuk dalam kategori subjek. Perhatikan. Fa'il itu subjek. Sebuah kalimat itu, ini pokok kalimat. Sebuah kalimat tidak memungkinkan untuk disebut sebagai kalimat kalau seandainya tidak ada subjeknya.
Fa'il ini subjek, tapi fa'il ini harus dibuang. Kenapa kok kemudian dibuang? Karena adanya perubahan fi'il dari maklum menjadi majhul. Ketika sebuah kalimat fi'il itu dirubah dari maklum menjadi majhul, maka ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Fa'ilnya harus dibuang. Padahal fa'il itu adalah subjek. Subjek itu tidak memungkinkan harus ada, ya, tidak memungkinkan pasti harus ada pada akhirnya di dalam sebuah kalimat. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada yang namanya subjek itu. Sebuah kalimat itu SPOK. Ini boleh tidak ada. Tapi kalau subjek predikat itu harus ada. Saya ulangi lagi. Subjek predikat objek keterangan. Subjek predikat objek keterangan. Ya, objek keterangan itu memungkinkan untuk kemudian tidak ada. Tapi kalau subjek predikat ini namanya pokok kalimat, tidak memungkinkan tidak harus ada di dalam sebuah kalimat. Itu semacam itu. Dalam konteks jumlah fi'liyah, di sini ada fi'il, ada fa'il, yang menjadi subjek adalah fa'ilnya. Dalam konteks jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khabar, yang menjadi subjek adalah mubtadanya. Diperhatikan. Fa'il dalam jumlah fi'liyah ini harus dibuang. Kenapa kok harus dibuang? Lebih disebabkan karena ada perubahan fi'il dari maklum menjadi majhul. Padahal yang namanya fa'il ini subjek. Keberadaannya itu menentukan di dalam sebuah kalimat. Sebuah kalimat tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai kalimat pakai T dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari subjek, objek, subjek, predikat, objek keterangan itu tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai kalimat kalau seandainya tidak ada fa'ilnya. Ketika terpaksa harus dibuang, maka harus ada yang menggantikan. Apa yang menggantikan? Yang menggantikan yang harus digeser itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih ini yang awalnya maf'ul bih, ini akhirnya disebut sebagai pengganti fa'il yang dibuang. Pengganti fa'il. Pengganti fa'il dalam bahasa Arabnya disebut naib pengganti, naibul fa'il, pengganti fa'il yang dibuang. Kenapa kok fa'ilnya dibuang? Karena ada perubahan fi'il dari maklum menjadi majhul. Ketika sebuah kalimat fi'il dirubah dari maklum menjadi majhul, ada konsekuensi, ada dampak. Apa dampaknya? Fa'ilnya harus dibuang. Padahal yang namanya fa'il ini adalah merupakan subjek. Keberadaannya tidak bisa tidak harus ada di dalam sebuah kalimat. Sebuah kalimat tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai kalimat. Sebuah jumlah tidak memungkinkan untuk disebut sebagai jumlah ketika tidak ada fa'ilnya. Ini harus dibuang. Karena demikian setelah dibuang harus ada yang menggantikan posisi fa'il yang dibuang. Yang menggantikan posisi fa'il yang dibuang itu adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Perhatikan. Inilah alasan kenapa kok kemudian yang namanya fi'il yang memungkinkan untuk dimajhulkan itu adalah termasuk dalam kategori fi'il yang muta'addi. Ketika lazim tidak memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan. Kalau seandainya misalnya fariha Muhammadun, misalnya fariha Muhammadun, Muhammad telah bahagia. Kemudian misalnya ini dirubah menjadi furiha, dimajhulkan misalnya. Ini dibuang, tidak ada yang menggantikan posisi fa'il yang dibuang. Kenapa kok kemudian tidak ada? Karena fi'il ketika dibentuk oleh fi'il yang lazim, fiilnya itu adalah lazim, cukup hanya diberi fa'il saja misalnya, maka di sini kemudian tidak ada maf'ul bihnya. Ketika ini kemudian dibuang, maka tidak ada yang menggantikan, yang bergeser untuk menggantikan fa'il yang dibuang itu. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi asbabul wurud dari kenapa kok kemudian disebut sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il itu seperti itu. Normalnya adalah susunan jumlah fi'liyah itu adalah fi'ilnya maklum, kemudian ada fa'il, kemudian ada maf'ul bih. Begitu. Tapi ketika kemudian yang namanya fi'il, yang normal, yang maklum ini kemudian dirubah menjadi majhul, ada konsekuensi, ada dampak. Apa dampaknya? Fa'ilnya harus dibuang. Padahal fa'il itu adalah subjek. Keberadaannya tidak bisa tidak harus ada di dalam sebuah kalimat. Ya kan? Sebuah kalimat tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai kalimat kalau seandainya tidak ada fa'ilnya. Karena demikian ketika dibuang, maka dia itu harus ada yang menggantikan. Lah yang menggantikan ini adalah maf'ul bih. Inilah alasan kenapa kok kemudian fi'il yang memungkinkan untuk dimajhulkan terbatas pada fi'il yang muta'addi. Konsepnya begitu. Ya.
saya harapkan karena ini tidak harus terkait dengan pembahasan-pembahasan yang lain, ya, saya minta kepada para peserta yang ada di rumah untuk selalu rajin menghafal. Ya, nggak bisa kita, mesti terkait dengan pembahasan A, pembahasan B, pembahasan C, dan seterusnya. Tidak memungkinkan. Ya, harus terus ada latihan dan hafalan begitu. Ya, jadi asbabul wurud, ya, sebab-sebab kenapa kok kemudian disebut sebagai naibul fa'il itu begitu, pengganti dari fa'il. Asalnya dia maf'ul bih. Ya, asalnya dia maf'ul bih. Kenapa kok maf'ul bih itu digeser menjadi naibul fa'il, menjadi pengganti fa'il? Ya karena fa'ilnya harus dibuang. Kenapa fa'ilnya kok harus dibuang? Karena fi'ilnya dirubah dari maklum menjadi majhul. Ketika fi'ilnya dirubah dari maklum menjadi majhul, maka ada dampak, ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah fa'ilnya harus dibuang, padahal fa'il itu subjek. Padahal fa'il itu adalah termasuk dalam kategori pokok kalimat yang keberadaannya tidak mungkin tidak harus ada dalam sebuah kalimat. Ketika dibuang harus ada yang menggantikan. Yang menggantikan apa? Yang menggantikan adalah maf'ul bih. Itu begitu. Yang menggantikan itu adalah maf'ul bih. Begitu. Karena demikian maka bisa disimpulkan bahwa fi'il yang memungkinkan digeser dari maklum menjadi majhul terbatas pada fi'il yang muta'addi. Fi'il yang punya maf'ul bih, sedangkan fi'il yang tidak punya maf'ul bih, konsep dasarnya itu tidak memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.